Laisa sya'nu wujudut talabi, innama sya'nu an turzaqqa husnal adabi. Laisa sya'nu, tidak ada asya'nu, keadaan, wujudut talabi, adanya at-talabi, permintaan ataupun permohonan. Innama sya'nu, sesungguhnya keadaan itu anturzaqqa, bahwa diberikan anugerah kamu husnal adabi, atas bagusnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Shahibul Hikam dalam kitab Iqazul Himam fi Syarhil Hikam, Ta'lif al-Arif billah Ahmad bin Muhammad bin Ujaib al-Husni, makolahnya, jadi tidak ada keadaan yang lebih utama menurut ahli tasawuf, menurut ahli muhaqqiqin itu ahli tahqiq yang spesialis mendeteksi segala sesuatu, baik pentahqiq hadis, Quran, tafsir maupun fikih dan lain sebagainya. Sebuah permohonan dan doa, tetapi sesuatu itu tingkah laku yang diberikan anugerah kepadamu itu adalah baiknya adab dan moralitas. Maksud musannif di sini, perbuatan itu jauh lebih utama daripada permintaan. Jadi berdoa, meminta itu masih lebih baik adalah perbuatan dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa, bukan tidak boleh meminta, tapi tingkatan orang-orang yang sudah melampaui dari tingkatan dasar itu adalah perbuatan itu jauh lebih baik daripada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama-ulama kita tuh, para ahli-ahli arif billah, orang yang sudah sampai makom pendekatan jiwanya kehadirat Tuhannya itu, dia lebih banyak berbuat daripada meminta. Karena meminta itu kan ya tingkatan yang memang kurang adab gitu ya. Tapi kalau berbuat itu jauh lebih beradab. Kayak misalnya kita khidmat itu kan bukan meminta ya. Tapi khidmat itu adalah berbuat, melestarikan kepada sesuatu yang kita khidmati. Makanya jauh lebih bagus. Kayak terjadi misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan dari kobaran api itu, Nabi Allah Ibrahim mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu api ya, pinta sama Allah ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru wahai api, kuni jadilah ya kamu itu, karena api itu kan makhluknya Allah, bardan wasalaman, menjadi dingin dan keselamatan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Makanya di sana ada bardan, dingin, sejuk tapi sejahtera. Karena kalau dingin doang, kalau nggak selamat repot juga ya. Ada orang yang terlampau dingin ya, bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau dinginnya sejahtera, selamat, itu enak. Kayak kita di kamar ruangan AC
yang mana AC-nya itu ya kira-kira speednya ya 24 ya, sejuk gitu, enak. Itu Nabi Ibrahim nggak minta, nggak Allahumma selim nih, ya Allahumma hafazni, ya Allah selamatkan aku, ya Allah pelihara aku, tidak. Tapi Nabi Ibrahim lebih berkhidmat kepada Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya kata hikam, laisa sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqah husnal adab. Ya. Tidak ada keadaan yang lebih utama, yang lebih afdol, yang lebih istimewa, adanya permohonan permintaan kepada Allah. Sesungguhnya keadaan yang paling baik dan lebih utama bahwa Anda diberikan anugerah rasa adab, rasa santun dan sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khidmat lebih sopan daripada meminta. Ya, seperti juga misalnya Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, ya, ketika dilemparkan ke tengah lautan, kemudian Nabi Yunus alaihi salam itu dimakan ikan, di dalam perut ikan, satu riwayat salah ayami 3 hari, ada juga satu kisah itu arbauna yauman 40 hari, masya Allah. Itu kan Nabi Yunus bin Matta ada 3 kegelapan dalam alam, ya. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar laut, dan juga kegelapan malam. Dia nggak kenal malam, nggak kenal siang. Ada 3 kegelapan. Tapi Nabi Allah Yunus di situ, walaula dalam firman Allah, annahu kana minal musabbihin, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Walaula annahu, andai kata tidak ada sesungguhnya Nabi Yunus bin Matta itu kana minal musabbihin, ada ya, termasuk orang-orang yang mensucikan Allah, lalabisa fi batnihi, pasti Nabi Yunus bin Matta itu berada di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, yakni ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tuh Nabi Yunus bin Matta di perut ikan. Akan tetapi Nabi Yunus fanada fis zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi Nabi Yunus itu adalah ya, memanggil di dalam kesumpekan di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi Nabi Yunus nggak berdoa Allahumma fadli, minta sama Allah, ya Allah peliharalah aku, ya, fi batnil hut, dalam perut ikan. Allahumma sallimni fi batnil hut, ya Allah selamatkan aku di perut ikan. Tapi Nabi Yunus justru berkhidmat, ya, mengesahkan Allah, la ilaha illa anta subhanaka, mensucikan Allah, inni kuntu minaz zalimin, dan menyalahkan dirinya termasuk orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita kan masih tingkatan bawah, ya. Jadi kalau ada sesuatu mintanya apa? Kita sebut sesuatu itu kan, ya. Boleh nggak apa-apa. Memang kita makomnya masih sampai di sana. Kita masih makomnya selalu meminta, karena Allah juga cinta kalau dia minta. Allah ngajarin, Rasul juga ngajarin, ud'uni astajib lakum. Allah kalau dipinta senang, nggak seperti manusia. Manusia itu kalau dipinta suka murka, tapi Allah sangat ridho kalau dipinta, karena menandakan hambanya itu ketidakdayaan dan keupayaan Allah yang maha besar. Makom kita begitu, kita kalau dikasih misalnya nih ada masalah, ya kita minta sama, ya Allah mudahkanlah urusan saya, gitu ya. Allahumma yassir umuri. Kalau kita misalnya rezeki kita sumpah, mintanya apa kita? Allahumma rizukni rizkon wasi'an. Ya Allah berikan rezeki aku rizkon wasi'an, rezeki yang sangat luas. Makom kita tuh Nabi ngajarin,
Allah ngajarin nggak apa-apa. Cuma kalau orang yang sudah makomnya lebih tinggi, ya termasuk minal arifin, dia itu lebih utama berkhidmat ketimbang meminta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka Allah mengkabulnya kepada Nabi Yunus, wa najjaynahu minal ghammi, dan Allah pun menyelamatkan kepada Nabi Yunus minal ghammi dari kesumpekan, kebimbangan, kenistaan. Wa kadzalika nunzil mu'minin, dan begitu juga kami menyelamatkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya firman Allah ini, ya Allah memberikan satu tamsil, memberikan satu ungkapan agar kita itu kalau ada masalah, ya baik itu urusan dunia, urusan agama, urusan keselamatan akhirat, banyakin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, di sini ada takhrij at-Tirmidzi wal Hakim, akhraja at-Tirmidzi wal Hakim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala da'watu dzinnuni wa fi batni hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ya Dzinnun, yakni Nabi Allah Yunus bin Matta di perut ikan, di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lam yadmu biha rajulun muslimun, tidaklah berdoa kepada ini kalimat seorang laki-laki muslim bisya'in qad illa stajaballahu lahu, kepada ya sesuatu urusannya melainkan Allah Subhanahu wa taala mengkabul akan doanya. Ya, subhanallah ini. Makanya situ wa kadzalika nunjil mukminin. Banyak nih ya, apa namanya keterangan-keterangan ya dalam hadis besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya jelaskan anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man tarra bi syai'in falyatawadda ahsanal wudu'a. Sungguh Nabi bersabda, barang siapa ittarra bi syai'in, ittarra artinya terbentur seseorang itu ya, kepada sesuatu ya urgen banget, falyatawadda, maka orang itu berwudu, ahsanal wudu'a, membaguskan wudunya, wal yusalli rakaatain, lalu dia sholat 2 rakaat, wal yusallima, dan juga dia uluk salam, sholat 2 rakaat kemudian memberi salam, wal yusallim wal yasjud, lalu sujud ba'da sholati, sudah sholat, artinya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian sujud tuh, wal yakul bisajdati, lalu dia memohon, mengucapkan dalam sujudnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marratan, yakni 40 kali, wal yad'u ba'da sajdati, lalu dia berdoa meminta kepada Allah setelah baca itu dalam sujudnya, yastajibullah du'aahu, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan akan permintaannya, akan doanya. Subhanallah ya. Ini hadis Nabi. Jadi apa yang kita torekohkan itu, kan kita ada tuh ya, sunat wudu, apalagi sunat tobat, terus sunat to'at, terus sunat hajat ya. Dalam beng-beng hajat kita salam, lalu kita sujud baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kalau ya para tarekat ba'dul masyayikh fi tariqin Naqsyabandi dan tarekat Qadiriyah itu malah di sini kita disuruh mendawamkan bacaan-bacaan itu, terutama jangan sampai tinggal bacaan tersebut, yakni ihda wa arba'ina marrah, sebanyak 41 kali, ila ziyadatin wala nuqsanin, tanpa ada lebih, tanpa ada kurang. Walam yafsul bi kalamid dunya fi asna'il qiraah, dan juga tidak ada terpisahnya ucapan dunia pada pertengahan bacaan. Yaqra'uha ba'da sholati subhi, baca
la ilaha illa anta ini 41 sudah sholat subuh. Widawimu 'alaiha arba'ina yauman, lalu dawamkanlah bacaan ini selama 40 hari. Bila saktatin minal ayyami, tanpa ada terpisah, tanpa adanya sakat, tanpa berhenti. Minal ayyami, dari beberapa hari. Wajatamal arba'una yauman, dan apabila sudah sempurna 40 hari, faliyan suril amro kaifa yakunu hadza, maka perhatikanlah ya oleh manusia itu al amro kaifa yakunu hadza, akan urusannya kaifa yakunu hadza, bagaimana Allah akan memperlakukannya kepada orang itu. Subhanallah ya. Baca la ilaha illa anta subhanaka nazolimin. Baca bareng-bareng ya. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin. Masya Allah ya. Itu segala hal, mau segala urusan dunia, mau segala urusan agama, masalah keselamatan akhirat, mau buat jembar rezeki, mau buat kepingin bosnya sayang, mau kepingin istrinya lebih memuliakan, mau kepingin anak dan keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, mau kepingin apa lagi? Apa? Nambah. Mau pingin nambah? Udah nambah bini, jangan atu aja udah ya. Ila yaumil ya cukup satu aja dah. Rawatin aja urusin ya. Ila yaumil ya biar harmonis. Segala-galanya nih, masya Allah, buktikan ya Allah ya Karim ya. Sangat luar biasa, dawamkan dan istiqomahkan. Jadi hikam, keindahan, keadaan, meminta kepada Allah itu adalah bagus. Tapi yang lebih bagus adalah apabila Anda diberikan anugerah oleh Allah, adab yang bagus, berkhidmat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, man syaghala dzikri an mas'alati a'taituhu abdullah ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk ingat berkhidmat terus kepadaku, an mas'alati, dari permintaannya, a'taituhu, maka aku akan memberikan kepadanya abdullah ma u'tiyas sa'ilin, itu jauh lebih bagus ketimbang ya orang-orang yang Allah berikan dalam munajat dan meminta kepadanya. Jadi menyibukkan diri, berkhidmat diri kita kepada Allah ya, sehingga kita lupa atas permintaan kita kepada Allah, kita lupa minta urusan dunia, minta urusan akhirat. Kata Allah, aku berikan kepada orang itu jauh lebih bagus ketimbang yang aku berikan kepada orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tingkatkan jiwa kita, adab kita, akhlak kita kepada Allah, sehingga kita lebih mencintai